Selamat hari Minggu adik-adik semua ya. Nah, sebelum kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau melihat dulu tugas adik-adik ya minggu lalu. Ayo kita lihat. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Joseph, Laura, kakak sangat menyayangi kalian. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Terima kasih. Kakak sangat menyayangi adik. Ayat 19 ayat 17. Apa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Aku sayang Bamaika. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Aku mengasihi adik. Terima kasih. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Aku sayang banget sama adik. 16 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan dibalas perbuatannya itu. Terima kasih. Aku sayang kakak. Halo Kak, saya ingin menghafalkan ayat hafalan Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Terima kasih Kak, selamat hari Minggu. Kak, aku sangat menyayangi kakak. Adik Nita, kakak juga sangat menyayangi adik. Terima kasih. Terima kasih. Hai Kak, nama saya Berta Tiara Fiana Stukir, kelas 4A. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, akan dibalas perbuatannya itu. Saya mengasihi kakak. Saya mengasihi adik. Terima kasih. Halo Kak, nama saya Silvana Stukir. Saya akan membacakan Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih. Saya mengasihi kakak. Saya mengasihi adik. Terima kasih. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih. Aku sayang banget sama kakak. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Terima kasih. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan terhadap orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih. Adik-adik,
kita mau mungkin sekarang kayaknya pengennya adik-adik bangkit berdiri deh. Coba mana adik-adiknya bangkit berdiri. Kita mau coba sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Ya. Kami tepuk tangannya ya, adik. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
tes semangat adik-adik ya. Kan ada nih, anak sekolah minggu, joy, 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 sukacita, sukacita, hu, hu, hu. Nah itu adik-adik harus semangat ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, joy, 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 sukacita, sukacita, hu, hu, hu. Kayaknya kurang semangat nih kak. Kurang semangat. Oke, kita tepuk sekali lagi ya. Tepuk semangat. Yuk kita coba kak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita akan menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Firman kita bagi kami. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa ya. Kakak berharap adik-adik selalu sukacita dan tetap bersemangat. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu kepada kami setiap harinya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat melekat di hati kami, dan kami juga dapat mendengarkannya dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, di pagi hari Minggu yang indah ini, kita punya tema belajarnya adalah tentang saling memberkati. Oke, adik-adik tolong siapkan Alkitabnya. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya,
hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke, di sini mempelajari tentang kisah Rasul Petrus. Jadi kisah Rasul Petrus itu jadi Rasul Petrus itu memberikan pesan kepada jemaat, khususnya kepada jemaat yang beragama Kristen, karena pada saat itu orang Kristen mengalami penindasan dan mereka dapat penindasan dari Kekaisaran Romawi. Bukan hanya penindasan saja, tapi mereka juga terganggu mental ataupun fisiknya karena Kekaisaran Romawi sangat dendam kepada mereka. Kenapa Kak? Kok bisa Kekaisaran Romawi itu benci banget sih sama orang Kristen? Karena orang Kristen itu tidak mau menyembah Kekaisaran Romawi, sehingga mereka itu disiksa, ditindas, pokoknya hal-hal yang menyakitkan itu mereka alami. Mungkin kalau bisa dibilang kayak orang penjajahan dulu kali ya, bangsa Indonesia. Nah, itulah yang dialami oleh orang Kristen pada saat itu. Nah, setelah kejadian itu, makanya Rasul Paulus memberikan pesan kepada orang Kristen agar mereka itu, kita baca di ayat yang 9 ya. 8 dan 9. Nah, maka di sini dibilang, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Dan hendaklah kamu memberkati. Nah, jadi di sini Rasul Petrus memberikan pesan tersebut untuk menguatkan mereka. Karena coba adik bayangkan bagaimana rasanya tuh kalau misalnya kita tuh mungkin kok zaman sekarang tuh kayak dikata-katain, dibully. Nah, ini bahkan itu ditindas loh, Dek, sampai disiksa. Pasti mentalnya, fisiknya semuanya terganggu. Maka dari itu mereka yang sesama orang Kristen di sana itu harus saling memberkati, saling mengasihi, saling menguatkan, seia seperasaan. Maksudnya kalau misalnya lagi ada kejadian seperti itu, mereka tuh harus kompak gitu. Kompak karena mereka sedang mengalami penindasan yang sangat berat. Kalau misalnya mereka nggak kompak, pastinya mereka tuh akan, penderitaan yang mereka alami itu akan terasa berat banget gitu. Terasa sangat berat. Nah, untungnya Tuhan memberikan kekuatan saling menopang di antara sesama orang Kristen, sehingga penderitaan dan penindasan yang mereka alami itu tidak mereka rasakan terlalu berat. Jadi rasanya tuh kayak hilang, terus mereka tuh kayak happy aja. Karena apa? Mereka tuh minta penghiburan kepada Tuhan, sehingga beban berat seberat apapun kalau dilakukan dengan teman-teman kita, dengan saling mengasihi, saling menopang, itu pasti kuat. Ibaratnya gini deh, misalnya adik-adik punya ember yang besar banget, ember tuh besar banget, misalnya drum gitu, berat tuh isi air. Kalau satu orang bisa gak ngangkatnya? Gak bisa kan? Itu pasti berat banget. Tapi kalau kita ngangkatnya tuh rame-rame, terus misalnya ada 3 orang, 4 orang, itu ngangkat rame-rame, pasti terasa apa? Terasa ringan dibandingkan adik-adik mengangkat drum itu yang terisi air penuh hanya 1 orang, itu pasti gak kuat. Tapi kalau rame-rame 2, 3, 4 sampai banyak orang ngangkat, itu pasti terasa ringan. Begitupun yang dialami mereka. Sebenarnya banyak contoh-contoh bagaimana itu akan terasa ringan saat kita bersama-sama gitu, kompak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya kayak kita alami sekarang itu kayak COVID. Nah, coba kalau misalnya masyarakat semuanya tuh taat pada prokes dan mereka benar-benar mematuhi peraturan pemerintah yang ada, pasti COVID pun tidak akan meningkat gitu deh. Maksudnya tidak akan sampai pemerintah tuh sampai nggak akan pusing. Terus baik pemerintah daerah ataupun pusat itu pasti akan terasa ringan di saat masyarakatnya juga membantu
atau ikut tertib saat peraturan yang mereka berikan gitu adik ya. Misalnya kayak menjaga jarak, terus memakai masker, banyaklah pokoknya ya, mencuci tangan. Nah hal itu pun akan terasa ringan dialami oleh pemerintah. Begitupun kita yang merasakan, jadi kita bisa dapat sehat dan juga aktivitas yang dapat kita lakukan untuk misalnya kayak bekerja, terus misalnya aktivitas lain. Nah itu bisa lambat laun bisa kita lakukan sedikit demi sedikit gitu, seperti kayak nggak COVID gitu, asalkan ya itu tetap mematuhi prokes yang ada ya adik-adik ya. Nah ini kan cerita tentang saling menopang nih ya, tadi udah kakak kasih contohnya ya. Nah coba adik-adik yang punya kakak atau abang atau adik, pernah gak kalian tuh kayak iseng jahil sampai misalnya nih si abang jahilin adiknya sampai adiknya tuh nangis. Nah pasti mama papanya marah gak? Marah kan? Misalnya adiknya lagi belajar, lagi serius belajar gitu, terus tiba-tiba abangnya tuh ngambil pensil atau pulpennya atau handphonenya diambil. Nangis gak adiknya? Nangis. Otomatis mama papa kalian pasti marah. Nah coba dari sekarang adik-adik sekalian dikurangi jahilnya, bahkan kalau bisa dihilangkan jahilnya. Coba saling memberkati, saling mengasihi sesama adik kakak ya adik ya. Apalagi di zaman kayak seperti ini lagi online, tapi udah bisa sebagian pasti udah ada yang bisa masuk ke sekolah ya. Nah kakak berharap adik-adik tetap semangat, semoga nanti Indonesia bahkan dunia semuanya tuh dapat pulih sehingga kita bisa, kalau bisa tatap muka juga nih untuk sekolah minggu gitu. Jadi sekolah juga mungkin sudah ada beberapa sekolah yang sudah bisa masuk. Nah jadi adik-adik sesama adik kakak itu saling mengasihi, gak boleh jahil, ganggu adiknya ataupun yang adiknya ganggu abangnya. Nah kalau sampai timbul kayak gitu pastinya timbul perpecahan, pertengkaran sesama adik kakak ya kan. Nah kalau misalnya kita damai terus kita saling mengasihi antar adik kakak pastinya enak dong, maksudnya kayak enak damai kan kalau misalnya kita tuh saling kompak. Kalau misalnya kita punya musuh pastinya nggak enak. Mana ada sih yang enak kita ngejalanin kehidupan ini di saat kita tuh punya musuh gitu. Pasti lebih enak kalau kita tuh semuanya punya teman, damai. Tapi ya itu tetap adik-adik ikuti dengan yang ada di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 ini ya. Kita harus menjaga hati kita harus menjadi seorang penyayang, terus kita juga harus menjadi orang yang memberkati. Pasti kita akan memperoleh berkat, dan juga kita menjaga apa tadi di ayat 10, menjaga lidah dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang mungkin kurang baik. Oke, kita sama-sama ya adik-adik ya. Kita sama-sama untuk menjadi orang-orang baik. Kita sama-sama untuk saling memberkati antar sesama. Supaya Tuhan memberkati kita dan kita memperoleh hidup yang damai, penuh sukacita. Oke adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kakak mau kasih tugas nih buat adik-adik semuanya. Tugasnya adalah ada 2 ya, nanti bisa adik ucapkan melalui video atau kalian tulis, nanti kalian foto. Yang pertama adalah, coba dong kakak pengen tahu aktivitas apa aja sih yang kalian lakukan sama abang, kakak, atau adik kalian ya. Coba kakak pengen tahu nih. Yang kedua adalah, coba perilaku atau sifat apa yang kalian teladani dari abang, kakak, atau adik kalian ya. Jadi ada 2 ya sayangnya. Yang pertama tadi, ceritakan aktivitas apa. Yang kedua coba kalian ceritakan aktivitas sifat atau perilaku apa yang kalian teladani dari abang, kakak, atau adik kalian. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kakak berharap kita sama-sama menjadi anak-anak yang saling memberkati, seia sekata, seperasaan. Oke sayang? Oke deh, terima kasih banyak untuk waktunya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Untuk firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami bisa dapat menjadi orang yang saling memberkati, seia sekata, seperasaan, dan saling menopang. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik kami. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya, panjang umur, pekerjaannya Engkau berkati semua Tuhan Yesus, dan mereka
kekuatan untuk mendidik anak-anaknya, dan Kau juga berkati Tuhan Yesus untuk adik-adik kami, berikan berkat hikmat, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan Yesus, agar mereka dapat nilai yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kiranya adik-adik kami ini Tuhan Yesus, Kau tambahkan lagi hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus, dan Kau berkati mereka untuk menjadi anak-anak garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini Tuhan Yesus, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua aktivitas kami, kiranya aktivitas kami yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih juga sudah mendengarkan ibadah online sekolah minggu. Tetap semangat, dan jangan lupa tetap menjalankan yang tadi kita baca ya. Oke adik-adik, makasih, jangan lupa tugasnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Ayo, siapa tadi adik-adik yang tidak menyimak firman Tuhan? Coba tunjukin tangannya. Wah, sepertinya kayaknya iya, kayaknya nggak ada. Tapi tema kita hari ini apa sih Kak? Tema kita hari ini kan memberkati sesama Kak. Jadi memberkati sesama itu kita harus baik ke teman-teman kita, ke papa kita, mama, kakak, abang, adik. Kita harus ngapain ya Kak untuk memberkati sesama? Kalau misalnya ngolong-ngolong, kakak Nadia jelek, enggak lah Kak, itu salah Kak. Kita harus baik sama sesama kita dengan cara menghormati. Ya betul. Terus kita juga nggak boleh ngolok-ngolok, kita nggak boleh jahilin teman-teman kita. Wah iya benar tuh. Kalau gitu sekarang kita mau merespon firman Tuhan, lagu apa nih Kak? Kita akan nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Ayo Bang. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini ya Bapa, sehingga Engkau boleh menibakan kami ya Bapa di penghujung acara ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan kakak sekolah minggu kami ya Bapa. Bapa, kiranya kami boleh mengerti firman-Mu ya Bapa, dan kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa. Engkau yang berkati teman kami ya Bapa, supaya mereka Engkau yang berikan kesembuhan ya Bapa, agar kiranya ya Bapa kami boleh beribadah bersama-sama melalui online ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bumi kami ya Bapa, kiranya Engkau yang sembuhkan ya Bapa bumi kami ya Bapa, dunia ini ya Bapa dari COVID ya Bapa. Engkau yang sembuhkan semuanya ya Bapa, agar kami boleh beraktivitas seperti sedia dulu kala ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pendidikan kami ya Bapa. Engkau yang berkati kami satu persatu ya Bapa, agar kiranya ya Bapa kami boleh menjadi garam dan terang dunia ya Bapa, untuk sekolah kami ya Bapa, untuk masa depan kami juga ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, layakkanlah kami menjadi anak-Mu ya Bapa. Bapa, inilah segala doa dan permohonan kami ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadahnya, kita mau kumpulin persembahan dulu nih. Adik-adik bisa siapin persembahannya, nanti dititip ke mama papa dan akan disampaikan ke gereja. Dan karena itu
itu kita akan nyanyikan lagu Persembahan Kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.